Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 13 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul 30 keping perak. Firman Tuhan terambil dalam Matius 27 ayat 3 dan keempat. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami menjadi orang yang bijak dalam menyikapi uang, menyikapi harta benda, sehingga kami tidak menyesal seperti Yudas Iskariot. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. 30 keping perak. Bagaimana kita melihat 30 keping perak? Kalau mungkin dirupiahkan saat sekarang, kita berandai-andai saja, karena 30 keping perak itu padanya dibelikan tanah untuk menjadi pekuburan orang asing dari uang 30 keping perak yang didapat oleh Yudas dengan menjual Yesus. Sebut saja itu misalkan 1 miliar, 1 M. Maka kita bertanya kepada setiap sahabat seperjalanan, atau sebut saja kalau 1 M terlalu besar, 500 juta saja. Kalau ada uang 500 juta, apa yang kita akan lihat dari uang itu? Apakah uang itu membahagiakan? Apakah uang itu memiliki arti? Atau jangan-jangan uang itu sesungguhnya memberikan sebuah gambaran yang buruk dari uang yang namanya 500 juta atau 30 keping perak? Pada awal-awal perjalanan Yudas menjual Yesus, maka dia melihat bahwa uang itu sesuatu yang begitu berharga, sesuatu yang bernilai. Yudas jatuh cinta kepada uang, maka uang dianggap segala-galanya untuk dirinya. Bahkan uang tatkala melihat gurunya sendiri, yaitu Tuhan Yesus, dia tidak lebih berharga daripada 30 keping perak. 30 keping perak lebih berharga dari yang namanya kesetiaan. 30 keping perak lebih berharga dari yang namanya Tuhan Yesus. Dan 30 keping perak lebih berharga dari apapun. Karena itu dibuktikan dengan cara perjuangan Yudas untuk mendapatkan 30 keping perak, yaitu dengan menjual gurunya sendiri. Menjual sebuah katakanlah hubungan relasi yang dibangun sekian lama. Dia jual semuanya demi yang namanya 30 keping perak. Tatkala di dalam perjalanannya kemudian dikatakan dengan 30 keping perak itu, kemudian Yudas menyesal. Karena setelah diserahkannya Yesus dengan mencium Yesus di Taman Getsemani kepada tua-tua dan juga kepada imam-imam kepala, maka dikatakan dalam firman Tuhan, menyesallah Yudas. Dia berkata, "Aku kembalikan uang 30 keping perak ini karena aku sudah menyerahkan Yesus yang kemudian diputus oleh Pilatus untuk dihukum mati dengan cara disalibkan. Aku menyesal telah menyerahkan orang yang tidak berdosa dan bersalah." Dikembalikannya uang itu. Maka Yudas berpikir bahwa dengan mengembalikan uang tersebut, maka Yesus yang sudah diputus untuk disalibkan dan dibunuh, itu kemudian bisa batal karena uangnya dikembalikan. Peristiwanya tidak demikian. Semuanya berproses terjadi karena itu memang nubuatan daripada Kristus yang lahir ke dalam dunia, yang kemudian akan disalibkan. Tetapi di atas semuanya itu ada peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas. Dan Yudas menyesal. Kemudian Yudas gantung diri. 30 keping perak. Pada awal mulanya Yudas melihat jumlah uang tersebut, itu seakan-akan gadis cantik yang dia kejar-kejar. Dan waktu mendapatkannya pasti dia bahagia luar biasa. Entah rencana apa yang akan dilakukannya dengan 30 keping perak. Tetapi dengan berjalannya waktu, dia melihat bahwa dia telah menyerahkan orang yang tidak bersalah. Dia telah menyerahkan gurunya, Tuhannya, juru selamatnya. Lalu menyesallah Yudas mengembalikan, seakan-akan Yudas ingin mencuci tangan untuk perbuatan dosa yang dilakukannya. Tatkala imam kepala dan tua-tua tidak menerimanya, maka Yudas melemparkan 30 keping perak itu ke bait Allah. Dan kemudian dia pergi bunuh diri dengan cara menggantung diri. Itu yang firman Tuhan katakan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari daripada peristiwa ini? Bukankah kita pun seperti Yudas? Ada saatnya kita melihat uang itu segala-galanya. Uang itu adalah gadis cantik bagi seorang pemuda yang sedang mencari jodoh.
Uang materi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Seakan-akan dia menjadi Tuhan di dalam dirinya. Bukankah seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang seperti demikian, uang segala-galanya. Dia berjuang mencari uang dari sehat sampai kemudian sakit, lalu memakai uang untuk membeli kesehatan. Karena dari perjuangan mencari uang kemudian dia jadi sakit-sakitan. Karena perjuangan mencari uang kemudian dia jadi mengkhianati, menjual keluarganya, menjual istrinya, menjual suaminya, menjual anaknya, menjual kesetiaan, menjual persahabatan, menjual integritas, dijual semuanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan yang namanya 30 keping perak. Lalu kemudian belakang hari timbullah penyesalan. Tatkala penyesalan kemudian terjadi, kita ingin kembalikan uang tersebut, lalu kita ingin kembalikan peristiwa hidup yang terjadi sebelumnya untuk kembali seperti semula. Semuanya sudah terlambat. Uang tidak pernah bisa membeli masa lalu yang sudah rusak. Uang tidak bisa mengubah sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Tetapi uang punya daya pikat, daya tarik yang merusak atau kemudian yang membawa kebaikan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah pada saat ini kita belajar, jangan kemudian kita punya sudut pandang kepada uang yang mendewakan, mentuhankan, lalu kita gadaikan segala sesuatu sebagaimana Yudas menggadaikan Tuhannya. Maka sewaktu kita ada di satu titik menyesal, karena uang inilah hidupku hancur, karena uang inilah banyak aspek yang indah dalam hidup, baik iman, baik kesetiaan, baik kekudusan, baik kebenaran, kita gadaikan demi uang. Lalu menyesalah, tetapi semua peristiwa sudah terjadi. Dengan peristiwa Yudas inilah yang namanya 30 keping perak, mari kita belajar dengan bijaksana, menyikapi uang dengan baik. Uang yang kita perjuangkan, yang kita cari, yang kita gunakan harus dalam kebenaran. Jangan sampai karena uang kita menjual kesetiaan. Jangan sampai karena uang kita berbuat dosa. Jangan sampai karena 30 keping perak orang terdekat terluka, orang terdekat kita jual. Kebenaran kita gadaikan, kekudusan kita langgar, lalu kita hidup menjadi hambanya uang. Kita dijajah oleh oleh satu tuan yang namanya materi, yang namanya uang, yang namanya kekayaan, yang ada berada di dalam dunia fana ini. Mari sahabat seperjalanan, apa yang menjadi peristiwa terjadi pada Yudas tidak terjadi pada kita. Bagaimana caranya? Kita mawas diri bahwa uang bukanlah tujuan. Uang hanya alat, uang hanya sarana yang akan membawa kita hidup dalam kebenaran, akan membawa kita menjadi orang yang bisa memberkati orang lain karena uang, atau karena uang justru kita menjadi hidup yang merusak diri sendiri, merusak orang lain, dan kita hidup di dalam keberdosaan. Biarlah sahabat seperjalanan ini menjadi perenungan yang sangat mendalam buat setiap kita masing-masing, sehingga peristiwa 30 keping perak atau apapun keuangan yang ada di tangan engkau jangan sampai menjual kebenaran, engkau jangan sampai menjual kekudusan, apalagi engkau menjual imanmu, menjual Tuhanmu, merugikan keluargamu, merugikan semua yang baik yang ada yang saat ini engkau genggam di tanganmu. Satu hari kelak nanti bisa hilang kalau kita tidak baik-baik menyikapi uang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar sebuah pelajaran rohani dari peristiwa Yudas yang mengkhianati Yesus. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, jangan engkau punya dua Tuhan. Tuhanmu adalah Tuhan, bukan uang. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.